channelnya Mahasiswa. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan ngejelasin tentang gimana sih tipsnya untuk lolos tes SBMPTN atau tes UTBK tanpa bimbel. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, video ini dibuat berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi, aku lulus SMA itu nggak ikut bimbel sama sekali. Dan mungkin bagi kamu yang saat ini punya kesempatan untuk ikut bimbel, menurutku ikut bimbel aja. Kenapa? Karena dengan ikut bimbel, menurutku kamu bisa belajar latihan soal dan bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik dibandingkan kalau kamu nggak ikut bimbel. Tapi seandainya kamu nggak punya kesempatan untuk ikut bimbel, ya mau gimana lagi. Jadi dulu tuh waktu SMA di kelas 3 SMA itu ada pilihan mau ikut bimbel apa enggak. Jadi sebelum UN kita itu yang mahasiswa dapat kesempatan untuk SNMPTN. Kalau dulu namanya SNMPTN undangan ya. Nah kalau yang sekarang namanya SNMPTN. Jadi dulu siswa yang dapat kesempatan untuk daftar SNMPTN itu udah daftar dulu sebelum pada UN. Udah milih kampus dan juga milih program studinya. Udah deh kita submit. Habis itu kita menunggu hasil SNMPTN ini. Nah sambil persiapan UN. Kemudian setelah selesai UN itu ada jangka waktu sekitar 1 bulan lamanya sampai tanggal UTBK, sampai tanggal tes SBMPTN-nya itu ya. Nah terus udah itu selama jangka waktu tersebut teman-temanku pada mengambil les dan juga mengambil kursus atau bimbel untuk persiapan SBMPTN atau tes UTBK tadi. Nah terus udah itu di saat itu aku nggak mengambil bimbel. Kenapa? Pertimbangan yang pertama adalah dari segi dana. Karena untuk bimbel sendiri biayanya lumayan gede ya. Ya sebagaimana yang kita tahu ya, untuk bimbel persiapan SBMPTN maupun UTBK itu harganya juga lumayan. Apalagi zaman-zaman dulu itu tuh masih semuanya offline. Kalau sekarang udah ada sistemnya yang secara online, menurutku kayaknya jauh lebih murah dibandingkan bimbel yang secara offline tadi. Nah terus udah itu karena aku ngerasa nggak ada dananya, oke lah aku nggak bisa ikut bimbel SBMPTN tersebut. Kemudian yang kedua adalah aku ngerasa karena nilaiku yang paling tinggi seangkatan, jadi aku mikir aku pasti bisa dong keterima untuk SNMPTN. Dan waktu itu SNMPTN-nya aku ngambil di program SITB SITB Ilmu Hayati. Nah Ilmu Hayati ITB. Nah jadi di program Ilmu Hayati ITB itu tuh baru berdiri 3 tahun dan belum ada lulusan. Jadi aku merasa kayak wah terakreditasi aja belum kan, karena belum ada lulusan. Jadi prospek untuk keterimanya itu tinggi banget. Nah terus sudah itu waktu itu juga aku lagi persiapan hafalan Al-Quran. Jadi selama 1 bulan itu teman-temanku pada bimbel untuk UTBK dan SBMPTN. Sementara itu aku ngafalin Quran untuk setoran Hafiz Al-Quran selama 1 bulan penuh. Terus sudah itu sampai akhirnya pada suatu hari sekitar akhir bulan, di situ adalah pengumuman hasil SNMPTN. Dan waktu itu aku udah sangat percaya diri pasti bisa lolos SNMPTN. Nah terus ternyata ketika semua siswa yang anak SNMPTN ini dikumpulkan di ruangan guru, sudah itu kita ngecek hasilnya satu persatu. Ternyata hasilnya adalah dari angkatanku itu cuma 2 orang yang lolos untuk SNMPTN, sementara yang lainnya nggak lolos. Dan aku nggak tahu kenapa, kalau waktu itu guruku bilang adalah karena urutannya itu berantakan. Jadi misalnya kayak aku nih nilainya yang paling tinggi gitu, terus aku ngambil program SITH ITB di mana itu tuh akreditasinya atau passing grade-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan temanku yang ngambil kedokteran di UI, sementara nilai dia ada di bawah nilai SNMPTN-ku. Dari segi peringkatnya agak berantakan. Harusnya kalau misalnya nilainya paling tinggi itu ngambil yang passing grade-nya paling tinggi, kemudian di bawahnya ngambil passing grade-nya yang lebih rendah dibandingkan temennya yang nilainya itu paling tinggi, terus kayak gitu sampai paling bawah. Tapi ya karena itu adalah pertama kalinya angkatanku itu ada SNMPTN. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, karena angkatanku juga baru angkatan ketiga ya, jadi yang karena tahun-tahun sebelumnya itu masih belum dapat SNMPTN, mereka semua ikut SBMPTN. Nah karena nggak ada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya harus kayak gimana menyikapi SNMPTN ini, jadi akhirnya ya angkatanku sebagai percobaan yang pertama. Akhirnya aku termasuk sebagai siswa yang tidak lolos SNMPTN. Meskipun aku ngerasa waktu itu aku pasti lolos nih, aku daftarnya SITH ITB. Terus udah itu aku juga punya sertifikat Olimpiade Sains Nasional atau WSN Biologi. Masa sih nggak keterima gitu kan. Nah terus ya tapi nggak keterima. Nah dari situ aku mikir aku harus daftar SBMPTN. Nah untuk pendaftaran SBMPTN-nya itu kalau nggak salah Hamin 2 hari pengumuman untuk pengumuman SNMPTN itu di hari Sabtu
sementara pendaftaran terakhir untuk SBMPTN itu di hari Senin, jadi jaraknya ya cuma hari Minggu aja. Dan waktu itu teman-temanku yang lain yang udah pada bimbel itu udah langsung milih mau jurusan apa, karena selama bimbel juga kan nggak cuma bimbel ya, di situ juga dikasih tahu prospek untuk jurusan yang kamu ambil nantinya di mana. Jadi saat teman-teman milih kampus untuk mendaftar SBMPTN itu udah nggak bingung lagi. Teman-teman selain bimbel juga memang sudah mempersiapkan diri dan udah mendaftar SBMPTN dari jauh-jauh hari. Buat apa? Ya buat jaga-jaga aja, siapa tahu SNMPTN-nya nggak keterima, ya udah daftar SBMPTN gitu kan. Sementara aku udah nggak bimbel, habis itu juga nggak mempersiapkan SBMPTN sama sekali karena aku percaya diri pasti keterima. Cuma waktu itu akhirnya cuma dikasih waktu sekitar 2 hari itu untuk mendaftar SBMPTN dan aku bingung mau mendaftar apa. Untungnya waktu itu aku punya buku tryout IPA, dan jadi akhirnya selama aku punya buku itu nggak pernah aku baca, dan gara-gara aku mau mendaftar SBMPTN akhirnya aku baca. Jadi waktu itu aku baca dan akhirnya aku milih pilihan pertama yaitu S1 Bioteknologi di UB, pilihan kedua yaitu S1 Bioproses di UB. Karena SBMPTN di tahun 2012 itu peraturannya adalah nggak boleh ngambil jurusan dan kampus yang dua-duanya di luar dari tempat aku tes, maka aku harus ngambil jurusan yang ada di tempat wilayah tesku. Jadi waktu itu aku ngambil pilihan pertama S1 Bioteknologi Universitas Brawijaya. Terus sudah itu pilihan keduanya aku juga ngambil pilihan S1 Bioproses Universitas Brawijaya. Nah ini kan dua-duanya ada di wilayah Jawa Timur ya, sementara waktu itu aku tesnya di Bogor di Jawa Barat. Akhirnya aku ngambil tes IPC, dan pilihan ketiganya aku ngambil S1 Psikologi UI atau Universitas Indonesia. Mungkin kamu nanya ya kenapa nggak coba daftar lagi untuk yang SITH ITB, ya bapakku juga asal bilang gitu, kamu kalau misalnya nggak keterima SNMPTN coba lagi aja daftar di ITB lagi sama UI. Dulu kan waktu SNMPTN pilihan pertamaku SITH ITB, pilihan kedua aku Bioproses UI. Tapi aku merasa kalau aku sekalinya ditolak, aku nggak mau lagi daftar ke tempat yang sudah menolak aku. Akhirnya yaudahlah aku daftar ke tempat yang lain. Dan waktu itu aku akhirnya milih UB, dan aku juga nggak ngelihat dari passing grade atau apa. Biasanya kan orang-orang ngelihat passing grade nilaiku sesuai sama passing grade apa enggak. Ya karena selama ini aku nggak pernah belajar SBMPTN, akhirnya aku nggak ngelihat dari segi passing grade. Ya udah aku daftar aja karena aku suka dengan jurusannya. Karena aku juga udah nggak punya waktu untuk ngelihat berapa nilaiku dan passing grade dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu di hari Senin, guruku masih nanya lagi, ini beneran kamu mau daftar di sini? Terus aku bilang iya, aku beneran mau daftar di situ. Terus udah itu aku sempat mikir apakah pilihan pertamaku aku taruh bioproses ya, terus pilihan kedua aku bioteknologi. Akhirnya aku tetap ada deh, pilihan pertama aku tetap bioteknologi dan pilihan kedua aku adalah bioproses. Kemudian yaudah aku daftar dengan IPC tersebut. Akhirnya karena guruku kasihan dan di SMA aku ada program bimbel, jadi akhirnya aku ikut bimbel di situ. Dan saat aku bimbel, aku nggak ngerti sama sekali coba. Jadi waktu itu tesnya kalau nggak salah ya hari Jumat minggu itu, atau kalau enggak tesnya adalah minggu depannya lagi gitu. Terus aku cuma punya waktu sekitar 1 minggu untuk belajar SBMPTN. Akhirnya aku coba baca-baca buku-buku tryout itu. Cuma masalahnya menurutku gini ya, jadi kelas 12 semester 1 itu selalu ada tryout sepanjang semester. Jadi 1 minggu sekali itu selalu ada tryout yang secara mandiri diadakan oleh sekolah. Jadi sekolah-sekolah lain belum ngadain tryout, di sekolahku udah ngadain tryout, dan nilaiku selalu paling tinggi atau setidaknya masuklah 5 besar yang paling tinggi seangkatan. Terus udah itu karena waktu itu dapat peringkat yang paling tinggi terus, akhirnya setelah 1 semester diumumkan nilai tryout yang tertinggi siapa, dan waktu itu nilai tryout yang paling tinggi aku. Nah karena nilai tryout yang paling tinggi, akhirnya aku dapat hadiah yaitu buku persiapan tryout UTBK. Dan waktu itu aku ngerasa yang daftar melalui tes UTBK atau SBMPTN itu mereka yang nggak lolos SNMPTN aja, atau yang ya grade-nya itu di bawah anak-anak SNMPTN gitu. Dan aku ngerasa kayak sombong banget karena lolos untuk mendaftar SNMPTN ya. Itu bukan lolos keterima SNMPTN, lolos mendaftar SNMPTN aja. Dan itu udah sombong banget kayak gitu. Terus aku bilang ini buku tryout nggak akan pernah aku gunakan selamanya. Ya ampun, sombong banget anak kelas 12 ini. Terus ternyata akhirnya ya buku tryout itu aku gunakan. Dan aku ngerasa kayaknya karma banget sih. Jadi bagi kamu yang saat ini kelas 12, please nggak usah ngomong yang enggak deh, karena siapa tahu tuh jadi karma kan. Terus akhirnya aku mempelajari dari buku tryout itu, dan aku ya bingung apa yang mau aku pelajari. Terus udah itu aku ikut bimbel cuma selama 1 minggu itu aja, dan itu pun aku kayak ikut bimbel gratis gitu karena gurunya kasihan, udahlah kamu ikut aja di kelas ini. Akhirnya waktu itu ikut bimbel yang pertama adalah fisika, dan aku selama 1 jam bimbel itu nggak ngerti apapun. Akhirnya itu bimbel yang pagi apa siang gitu, terus sorenya aku udah nggak ikut bimbel lagi.
di situ yang aku ngerti itu cuma 2, yaitu TPA sama biologi. Akhirnya aku latihan soal itu aja. Ya sesekali aku buka fisika atau matematika, setidaknya ada yang bisa aku kerjain. Cuma selalu ya, dari fisika sama matematika itu paling yang bisa aku kerjain cuma 3 dari 30 soal, dan udah mentok di situ. Misal aku berusaha buat ngerjain semuanya ya paling yang benar 3, 4 atau 5 gitu. Terus udah itu selalu kayak gitu sampai akhirnya hari H tes, dan waktu itu tesnya di IPB. Terus udah itu aku ngambilnya IPC, karena IPC waktu itu paginya tes IPA-nya, kemudian siangnya setelah zuhur itu tes IPS-nya. Kalau untuk yang IPS kayaknya aku bisa di geografi sama sosiologi aja deh. Yang ekonomi itu paling nggak bisa sama sekali pokoknya. Jadi ya geografi masih bisa lah ya. Cuma untungnya waktu itu soal SBMPTN dan UTBK tidak sesulit tahun sekarang ini. Ya alhamdulillah sih. Jadi aku bilang semangat pada kamu pejuang UTBK, karena aku ngelihat soal UTBK tahun sekarang ini gila susah banget sumpah. Aku ngerasa kayak nanti di kuliahan juga soal UTBK ini nggak pakai sebenarnya. Oke, nah terus udah itu pas awal itu tes TPA dan aku merasa percaya diri, jadi akhirnya tes TPA aku isi semua. Nah di tahun 2012 itu, atau di bawah tahun 2018 ya, sebelum tahun 2018 peraturannya itu adalah sistem plus minus. Jadi kalau misalnya benar poinnya plus 4, kalau salah min 1, kalau nggak dijawab poinnya 0. Dan waktu itu aku dapat isu, dan entahlah kenapa aku percaya pada isu itu. Pokoknya yang penting di soal-soal tersebut untuk setiap bidang itu nggak ada yang nilainya 0 dan minus. Jadi setidaknya kalau kamu merasa yakin untuk menjawab satu soal, jawab satu soal aja deh. Jadi waktu itu aku juga menerapkan sistem seperti itu. Cuma bagi kamu yang saat ini mau mendaftar SBMPTN atau UTBK, jangan pakai sistem kayak gitu ya. Karena sekarang adalah sistemnya IRT, Item Response Theory, dimana kalau misalnya benar poinnya 1, kalau salah poinnya 0. Jadi mending dijawab aja semuanya ya. Nah terus udah itu, karena aku ngerasa bisa TPA, akhirnya TPA aku isi semua, biologi aku isi semua, karena aku benar-benar bisa di situ. Sementara kalau untuk yang matematika, fisika, itu aku cuma ngisi 2 apa 3 soal, karena itu yang aku yakin bisa dan aku yakin benar. Sementara yang lain, soal-soal lainnya aku nggak yakin bisa ataupun nggak yakin bakal benar, daripada minus kan ya. Ya udah kayak gitu. Terus udah itu untuk yang IPS juga kayak gitu, aku bisanya ngejawab yang geografi sama sosiologi aja, yang lainnya ya, ekonomi kayak dijawab 2 apa 3 soal yang aku benar-benar bisa jawab aja. Setelah itu selesai, nunggu sekitar 1 bulanan lagi untuk pengumuman hasil SBMPTN. Dan waktu itu aku udah nggak mau lagi terlalu percaya diri seperti sebelumnya. Jadi udah itu aku nanyain ke teman-temanku gimana. Nah teman-temanku ya seperti yang lain juga, sambil nunggu hasil SBMPTN mereka daftar di SIMAK UI, terus udah itu juga daftar di ujian mandiri, daftar di STAN, daftar di mana-mana, pokoknya semua didaftarin gitu kan. Nanti nggak tahu lah yang keterima yang mana gitu kan, udah pada ya persiapan aja gitu. Nah terus udah itu aku juga mikir udahlah aku mau daftar SIMAK UI aja, meskipun sebelumnya aku udah bilang aku nggak akan mau daftar ke UI lagi gitu. Tapi waktu itu akhirnya aku mikir udahlah aku daftar SIMAK UI aja. Dan waktu itu kalau nggak salah biaya tesnya sekitar 300.000 atau 500.000. Jadi waktu itu aku minta uang ke bapakku untuk mendaftar tes SIMAK UI ini. Dan waktu itu ketika aku bilang ke bapakku, dan bapakku bilang kayak gini, berapa sih biaya tes untuk SIMAK UI? Terus aku bilang 300.000 apa 500 gitu, kalau nggak salah 300 apa 500 ya. Terus bapakku bilang oke, kalau gitu uang 300 ini nggak akan dipakai untuk daftar ke SIMAK UI. Kan aku kaget, terus gimana dong? Nah uang 300 ini kita sumbangkan ke yatim piatu, habis itu kita berdoa. Terus aku mikir kayak what, gak masuk akal ini, kenapa? Ya teman-temanku aja tuh yang udah belajar, udah bimbel, udah lain-lain, mereka itu masih berusaha untuk daftar SIMAK UI, daftar ujian mandiri dan lain sebagainya. Sementara aku belajar SBMPTN aja enggak gitu, jawab soal aja tuh berapa yang bisa aku jawab gitu kan. Kalau keterima apa enggak tuh kemungkinan besarnya nggak keterima, jadi nggak usah aneh-aneh gitu kan. Udahlah coba aja daftar SIMAK UI, tapi tetap nggak mau. Udah kita kasih aja ke yatim piatu, habis itu kita berdoa. Terus aku ngerasa kayak ya mau gimana lagi, karena aku juga nggak punya uang ya sebagai anak SMA ya yang di pondok dan tidak punya uang. Oke, jadi akhirnya ya udahlah. Terus udah itu karena aku masih di pondok, akhirnya ya udah aku lanjutin lagi ngafalin Quran untuk setoran tahfiz tadi. Nah terus udah itu
nunggulah hasil pengumumannya. Hamin satu pengumuman itu aku keluar kota, dan waktu itu kalau misalnya ngecek kan di website ya, dan kalau misalnya ngecek di website itu kita masukin nomor pendaftaran atau nomor tes gitu. Nah waktu itu nomor tesnya aku tinggal di rumah. Kenapa? Karena aku udah ngerasa udahlah nggak usah dicek, kayak bakal keterima aja. Terus di hari H pas aku lagi keluar kota, terus bapakku nanya, hari ini kan ada pengumuman SBMPTN, mana nomor tesnya? Terus aku bilang ya nggak bawa lah. Terus bapakku marah-marah kan, kenapa nggak bawa, kita harusnya ngecek di hari ini. Terus aku mikir ngapain ngecek juga. Terus habis itu aku telepon lah temanku, asalnya ngechat dulu deh sama temanku. Terus udah itu dia bilang aku udah ngecek hasilnya, dan temanku ini adalah dia yang udah ikut les selama 1 bulan. Terus udah itu dia bilang aku udah ngecek hasilnya dan ternyata dia nggak keterima. Terus udah itu dia mau nangis gitu kan. Terus aku bilang ya udahlah gini aja, kita nangis bareng-bareng aja ya, aku juga nggak mau ngecek karena aku juga biasa kalau ngecek paling juga nggak keterima, aku sekarang lagi di luar kota. Terus itu sebenarnya temanku udah bilang mau aku cekin nggak. Terus aku bilang udahlah nggak usah dicek, aku juga nggak tahu nomor tesnya berapa dan aku udah lagi di luar kota, kalaupun mau ngecek juga buat apa, kamu aja yang les itu nggak lolos, apalagi aku yang nggak les kan. Udahlah kita nangis bersama aja. Akhirnya kita nangis bersama malam itu. Terus besoknya akhirnya balik ke rumah. Terus udah itu bapakku udah langsung buka laptop. Terus udah itu minta nomor tesnya. Akhirnya bapakku yang ngecekin hasil tesnya. Aku udah nggak mau ngecek lagi karena aku udah nggak mau berharap lagi. Padahal baru dikecewakan 1 kali, terus aku udah nggak mau berharap lagi. Oke, jadi waktu itu dicekin sama bapakku, dan ternyata pas hasil tesnya bapakku senang banget. Ternyata kamu keterima di pilihan pertama. Jadi aku keterima di S1 Bioteknologi Universitas Brawijaya. Dan waktu itu aku ngerasa kayak masa sih keterima deh. Terus udah itu pas aku lihat ternyata beneran keterima. Terus aku mikir coba deh di reload lagi, siapa tahu salah, coba dicek lagi, ternyata bener keterima di S1 Bioteknologi Universitas Brawijaya. Jadi ya kalau bisa ditanya apa tipsnya biar bisa lolos SBMPTN tanpa bimbel, menurutku kayaknya faktor X ya. Karena kalau misalnya dilihat secara faktor real kasat matanya, aku tidak mempersiapkan macam-macam. Mungkin yang bisa aku simpulkan ya, yang pertama yaitu kamu kalau misalnya emang udah mepet banget dan gak punya waktu untuk persiapan, yang pertama adalah kamu bisa fokus ke bidang yang kamu kuasai. Aku tuh menguasai TPA sama biologi aja, tapi katanya TPA ini penting, jadi sebaik apapun kamu bisa ngejawab mata pelajaran yang diujikan, tapi kalau TPA kamu jatuh ya nggak akan bisa keterima juga. Jadi maksimalkan di TPA, menurutku itu. Terus udah itu, yang kedua yaitu ketahui gimana sistem penilaian UTBK itu. Kalau dulu pas aku sistemnya plus minus, ya aku pakai strategi apalah, yang penting bisa dapat poin yang tinggi di sistem penilaian yang plus minus itu. Nah kalau misalnya di tahun-tahun sekarang pakai sistemnya IRT, ya berarti disesuaikan gimana sih caranya biar bisa lolos. Ya berarti disesuaikan gimana strateginya biar bisa dapat nilai yang tinggi di sistem IRT tersebut. Untuk gimana tipsnya untuk gimana tipsnya mendapatkan nilai yang tinggi di sistem IRT tersebut udah pernah aku bahas di video yang ini ya. Terus udah itu, yang ketiga adalah menurutku karena sedekah yang tadi. Jadi ya aku juga nggak tahu ya, tapi menurutku karena itu yang awalnya aku mau pakai dana 300.000 ini untuk mendaftar ke SIMAK UI, tapi akhirnya disedekahkan ke yatim piatu. Jadi kalau misalnya kamu emang sekarang punya dana, dibanyakin buat sedekah deh. Terus udah itu berdoa biar dimudahkan proses dan tes UTBK-nya. Kemudian yang keempat adalah menghafal Al-Quran bagi kamu yang muslim nih ya. Jadi aku persiapannya emang nggak terlalu ke UTBK-nya, ya emang masalahnya karena nggak ada waktunya juga sih. Jadi aku lebih banyak ke menghafal Al-Quran. Jadi selama jangka waktu sebelum persiapan UTBK itu, dimana teman-temanku pada bimbel, ya aku pakai waktunya itu untuk ngafalin Al-Quran selama 1 bulan penuh. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video yang panjang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification.